Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu tentang Perang Badar. Ada di halaman 51 buku SKI yang kita pakai untuk belajar. Pada Perang Badar ini banyak keajaiban terjadi sebelum Perang Badar. Di antaranya itu adalah mimpinya Atiqah binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Nabi Muhammad SAW, yang mana saudara dari Abbas. Ya, Abbas ini adalah, sebagaimana yang kita tahu, adalah paman Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Ada 4 paman Nabi Muhammad SAW yang hidup ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasul. 2 masuk Islam dan 2-nya tidak. Ya, yang masuk Islam adalah Abbas dan Hamzah, dan yang tidak masuk Islam adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, Abu Thalib dan Abu Lahab. Kemudian di sana ada Ruqayyah dan bukan Ruqayyah, bibi Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam 2, yaitu Atiqah, dan satunya lagi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, 3 hari sebelum Perang Badar, Atiqah binti Abdul Muthalib yaitu bermimpi bahwasanya ada mimpi itu sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan dan membuat dia takut. Kemudian apa mimpi tersebut? Yaitu mimpinya ada seorang laki-laki yang datang, yang naik ke gunung, kemudian dia berkata, wahai para pengkhianat atau para penjahat, ya, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut berteriak sedemikian kuatnya sehingga seluruh warga yang ada di Mekah, ya, yang ada di kota Mekah mendengarnya. Itulah dalam mimpi Atiqah. Kemudian dia naik ke Bukit Abi Kubais, kemudian berteriak lagi sampai semua orang mendengar. Dan pada saat itu kemudian dia mengambil sebuah batu dan kemudian melemparkannya ke kota Mekah sehingga batu itu pecah dan mengenai semua rumah-rumah orang yang ada di kota Mekah. Dalam mimpinya itu terjadi sangat mengerikan, ya, sehingga ketika dia terbangun kemudian dia menceritakan kepada saudaranya, yaitu Abbas yang belum masuk Islam pada saat itu, menceritakannya bahwasanya kejadiannya, bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi, ya, akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Kemudian Atiqah menceritakan apa yang telah dimimpikannya. Kata Atiqah, jangan ceritakan kepada orang lain. Ini hanya khusus kamu saja. Ya. Namun diperkirakan bahwasanya ini sesuatu kejadian yang akan menimpa kekalahan besar, entah itu dari kaum muslimin atau musyrikin, belum tahu. Kemudian tadi kata Atiqah tidak boleh menceritakan, namun Abbas ini punya sahabat dekat dari kaum Quraisy, yaitu Al-Walid ibnu Utbah, ya, Al-Walid bin Utbah, ya, Al-Walid bin Utbah, yaitu ingin menceritakannya kepada beliau. Kemudian Abbas pun menceritakannya kepada Al-Walid ibnu Utbah, ya, menceritakan bahwasanya Atiqah bermimpi begini dan begitu tadi malam. Tapi pesan Atiqah, kata Abbas kepada Al-Walid, jangan ceritakan ini kepada orang lain, ya, jangan ceritakan ini kepada orang lain. Khawatir ini tidak akan terjadi atau ini hanya sekedar mimpi seperti itu. Kemudian, ya, Al-Walid ini memberitahu ayahnya, yaitu Utbah, ya, menceritakan apa yang diceritakan oleh Abbas. Tapi Al-Walid berpesan sebagaimana Abbas berpesan, tolong ini jangan diceritakan kepada siapapun, ya, karena khawatir atau takut nanti tidak akan terjadi. Kemudian nanti keluarganya Abbas, yaitu
bibinya Nabi Muhammad SAW tadi Atiko, takut dikira pendusta. Maka kata Al-Walid kepada ayah, jangan ceritakan ini kepada orang lain. Ya sampai akhirnya penduduk Mekah itu tahu, ya karena sesuatu yang tidak bisa dijaga itu adalah rahasia yang dari mulut ke mulut. Setiap orang mempunyai rahasia. Contoh, satu di antara kita ada yang punya rahasia, kemudian cerita kepada teman, jangan ceritakan, nanti pada teman lagi bilang jangan ceritakan, tapi akhirnya semua orang Mekah tahu, ya apa yang dimimpikan oleh Atiko. Abbas pun nggak tahu, ya ternyata beritanya sudah tersebar, gitu ya, sudah tersebar di seluruh kota Mekah. Hingga pada suatu pagi ketika Abbas mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, ya ada sebagian suku-suku kafir Quraisy itu sedang berbisik-bisik menceritakan apa yang dimimpikan oleh Atiko, yaitu di sana juga ada pemimpinnya atau pemimpin orang Quraisy, yaitu Abu Jahal, ya Abu Jahal yang kebetulan sedang membicarakan apa yang dimimpikan Atiko. Dan ketika Abbas lewat, ya Abu Jahal berkata, "Hai Abbas, ya nanti setelah kamu tawaf, silakanlah mampir kamu ke majelis kami atau ke tempat kami berkumpul ini. Ada yang ingin aku sampaikan." Kemudian Abbas pun menyelesaikan tawafnya. Setelah Abbas menyelesaikan tawafnya, kemudian mendatangi Abu Jahal, ya mendatangi Abu Jahal. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? "Wahai Abbas, ya cukuplah, ya satu nabi dari sukumu, suku Abdul Muthalib. Jangan lagi ada nabi-nabi lain." Ya maksudnya cukuplah Nabi Muhammad itu, ya Nabi Muhammad yang dijadikan nabi, ya yang membawa ajaran baru, seolah-olah membawa sesuatu yang baru. Nggak usahlah lagi buat berita-berita seperti Atiko mau jadi nabi lagi, seperti itu maksudnya. Nah kemudian Abbas bilang, apa maksudmu Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal mengatakan, dulu ya waktu itu cukuplah satu orang dari sukumu Abdul Muthalib, ya yang mengaku-ngaku bahwasanya mendapatkan wahyu, ya masa mau ada lagi yang kedua, yaitu Atiko mau mengatakan mimpi mendapatkan wahyu. Cukuplah Nabi Muhammad, ya itulah yang maksud Abbas. Tapi kata Abbas ini pura-pura nggak tahu. Nggak tahu saya, ya nggak tahu saya apa yang terjadi, nggak tahu saya apa yang diceritakan oleh engkau, ya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, bukankah Atiko bermimpi, ya ada begini dan begitu, nanti ada yang akan melempar, ada seorang laki-laki melempar batu ke Mekah dan begini. Kata Abbas, nggak tahu aku tentang hal itu. Mengapa Abbas memungkiri itu semua? Maksudnya nggak mengatakan, enggak kok, pura-pura nggak tahu gitu. Karena Abbas takut, ya karena Abbas takut nanti Abu Jahal ini mengatakan bahwasanya dulu ya dari suku kamu orang itu udah ada yang berbohong, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya menerima wahyu, ya membawa ajaran baru. Khawatirnya kalau mimpi Atiko ini nggak terjadi, maka sukunya Abbas nanti, suku Bani Abdul Muthalib ini akan dikatakan suku paling pembohong terbesar di Mekah waktu itu, ya khawatir itu. Maka Abbas pun tetap memungkiri, ya dan Abu Jahal berkata, apabila 3 hari ke depan, ya tidak ada sesuatu yang terjadi, maka aku akan mengumumkan bahwasanya suku Abdul Muthalib adalah suku pembohong terbesar di kota Mekah, ya. Maka Abbas pun ya hanya bisa diam, ya baiklah silahkan kalau memang ingin itu katakan, kata Abbas waktu itu, ya karena Abbas belum masuk Islam pada saat itu. Kemudian Abbas pun balik kepada sukunya, ya pulang. Sesampai di sukunya pada saat itu, ya Abbas kemudian dikerumuni oleh para wanita-wanita dari suku Abdul Muthalib. Abbas, ya masa engkau membiarkan Abu Jahal, ya menginjak-injak suku kita, ya
meremehkan suku kita, mengatakan suku kita seperti itu, mau menginjak-injak. Kemudian kata Abbas apa? Kita tunggu saja 3 hari. Ya. Kalau sampai Abu Jahal berani ya merendahkan suku kita atau menginjak-injak suku kita, maka kita akan perangi. Ya. Seperti itu. Kemudian ya terlepas dari itu ya, karena perang Badar ini adalah awalnya bukan ingin perang ya. Rasulullah SAW tidak mensiasati ingin perang, tapi ini adalah rencana Allah ya, rencana Allah. Jadi yang membawa dagangan dari kota yang akan melewati kota Mekah itu adalah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, ketika mendekati kota Madinah, ya ini beda lagi ya. Ini menjelang perang Badar. Mendekati kota Madinah, maka Abu Sufyan mengirim mata-mata untuk mengawasi apakah orang-orang Muslim itu akan menyerang. Ya, apakah orang-orang Muslim akan menyerang. Ya. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengirim mata-mata dari Madinah untuk memastikan apakah kafilah dagang ini apakah sudah dekat atau belum, seperti itu. Adapun mata-mata yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ada 2 ya. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda. Ya, ini yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi mata-mata Rasulullah SAW. Apakah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sudah lewat kota Madinah apa belum, atau sudah dekat. Jadi ya, ketika Rasulullah SAW mengirim 2 mata-mata itu ya, dia dekat wilayah Badar, kemudian Abu Sufyan juga memata-matai ya, apakah ada kaum muslimin yang akan menyerang, seperti itu. Dan di tempat yang sama mereka saling tidak mengetahui ya, mata-mata Rasulullah tidak mengetahui kalau ada Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan tidak mengetahui ketika ada mata-mata yang dikirim oleh Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian mereka ada di tempat yang sama dan sama-sama sedang beristirahat. Kemudian ketika sedang mereka mata-mata Rasulullah SAW sedang beristirahat di dekat sumur, ya mereka melihat ada 2 orang wanita yang sedang berbincang. Kata salah seorang di antara mereka, belilah barangku ini ya. Kemudian wanita yang satunya berkata, enggak, aku akan membeli nanti kalau kafilah yang akan kafilah Mekah yang akan lewat akan membeli dari mereka, seperti itu ya. Jadi kata perempuan yang satu, dia akan membeli barang tersebut dari kafilah yang akan lewat. Maka para sahabat, 2 sahabat tadi mengira kafilah itu sebentar lagi akan lewat. Dan mereka langsung balik ke kota Madinah untuk mengabarkan bahwasanya kafilah sebentar lagi akan lewat di kota Madinah, yaitu di dekat perbatasan Madinah. Ketika para sahabat tadi baru meninggalkan tempatnya yang dekat sumur tadi, Abu Sufyan sampai di tempat itu, ya, sampai di tempat mana mata-mata Rasulullah SAW tadi, ya, beristirahat. Dan Abu Sufyan sampai ketika para sahabat itu udah nggak ada, ya, mata Rasulullah nggak ada, dan melihat perempuan yang sama, ya, melihat perempuan yang sama sedang saling menawarkan produknya dan satu tidak ingin membeli. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepada 2 perempuan tersebut, apakah kalian melihat ada seseorang di sini? Ya, kata wanita, ya, tadi saya melihat ada 2 orang laki-laki, ada 2 orang laki-laki beristirahat sebentar, kemudian dia pergi. Aku nggak tahu dia mau kemana, mereka kemana. Dan Abu Sufyan ini termasuk orang yang cerdas, ya. Kemudian di mana mereka beristirahat? Kemudian ditunjukkan tadi di sana beristirahat. Kemudian Abu Sufyan mendatangi tempat istirahat mereka dan melihat di sana ada kotoran unta, ya. Dan dikorek-koreklah oleh Abu Sufyan kotoran unta tersebut. Ternyata di kotoran itu ada biji kurma, ya, biji kurma yang Abu Sufyan tahu bahwasanya kalau di kotoran biji kurma itu di kotoran unta itu ada biji kurma, berarti ini adalah unta yang berasal dari Madinah. Karena apa? Orang Madinah itu adalah orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang kaya, beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu
kurma itu hanya untuk makanan orang-orang yang elit, nggak mungkin dikasihin ke unta. Sedangkan orang Madinah adalah orang-orang yang kaya. Saking kayanya mereka, banyak buah kurma-kurma orang Madinah sampai-sampai diberikan kepada unta-unta mereka, sehingga Abu Sufyan bisa mengetahui itu. Kalau untanya orang Madinah itu ya kotorannya biasa saja, orang Mekah itu biasa saja. Sedangkan kotoran unta orang Madinah itu pasti ada biji kurmanya, ya. Jadi Rasulullah, Abu Sufyan tahu bahwasanya tadi ini ada mata-mata Rasulullah SAW yang singgah di sini. Nah, setelah Abu Sufyan tahu, maka segera malam itu Abu Sufyan langsung mengirim seseorang utusan untuk mengirim surat kepada Abu Hakam, ya, kepada Abu Hakam atau Abu Jahal waktu itu. Ya, adapun isi surat yang ditulis oleh Abu Sufyan, ya, ditujukan kepada orang-orang yang kaya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semuanya, ya. Mereka Abu Sufyan mengatakan dalam suratnya, hai orang-orang memiliki harta, ya, harta kita sudah diintai oleh kaum muslimin, ya, segera kirim pasukan, ya, segera kirim pasukan untuk menyelamatkan harta-harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan teman-teman yang berbahagia, Abu Sufyan ini, ya, tidak sembarang memilih orang untuk mengirimkan surat, ya. Abu Sufyan memilih orang-orang yang ahli dalam menyebarkan isu, ya, isu. Jadi siapa yang dipilih oleh Abu Sufyan? Yaitu Damdam bin Amr, ya, ahli isu atau ahli gosip atau ahli, pokoknya orang yang ahli dalam menyebarkan berita, dan semua orang langsung percaya, ya. Ketika Damdam ini menyebarkan berita, maka langsung percaya. Itulah yang dipilih oleh Abu Sufyan untuk mempengaruhi orang-orang musyrikin yang ada di Mekah agar segera mengirimkan pasukan tentaranya untuk melindungi harta-harta mereka. Maka setelah Damdam ini akan tiba di kota Mekah, ya, yang dilakukan adalah apa? Merobek-robek seluruh bajunya, kemudian untanya dibunuh dan melumuri darah-darah unta itu, ya, ke seluruh tubuh Damdam, ya. Ini untuk membuat apa? Masyarakat Mekah itu langsung percaya seperti itu. Kemudian ketika itu, ya, langsung namanya daerah Bato, ya. Si Damdam tadi langsung teriak Al-Ghaus, Al-Ghaus, artinya pertolongan, pertolongan. Artinya dia minta tolong. Ya, kemudian teriak apa lagi? Al-Latima, Al-Latima, ya. Ya, penyerangan gitu terus sampai pura-pura jatuh gitu lah, kayak orang udah habis aniaya waktu di medan perang, ya. Teriak gitu sampai kota Mekah, sampai dalam kota Mekah. Ketika ditanya ada apa, dia tidak menjawab, ya. Dan Damdam ini tidak menjawab. Akan tapi teriak seperti itu, Al-Ghaus, ada penyerangan, pertolongan seperti itu. Sampai-sampai, ya, Damdam ini berteriak-teriak sampai dalam kota Mekah, sampai orang berkumpul. Dan sampailah di titik mana tempat orang-orang kafir Quraisy berkumpul, yaitu kalau orang muslim itu Darul Arqam, di Darun Nadwa, ya, sampai di tempat tokoh-tokoh kafir Quraisy berkumpul, yaitu sampai Darun Nadwa. Nah, jadi ketika sudah sampai di Darun Nadwa, ya, kemudian tokoh-tokoh Quraisy bertanya, ada apa ya Damdam? Ada apa ya Damdam? Ya, kemudian Damdam baru boleh menjawab, ya, ada bahaya besar, ya. Kemudian orang-orang tentunya mereka percaya dengan Damdam. Kenapa? Dia adalah salah satu yang mengawal kafilah dagang, ya, kafilah yang membawa harta itu, salah satu dari 40 orang yang mengawal, ya. Tentunya tadi di bawah pimpinan Abu Sufyan, ya. Kemudian apa? Kenapa Damdam, kata para kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Damdam berkata bahwasanya orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah sedang menyerang kita, ya. Kalau kalian tidak mengirimkan pasukan, maka harta kita akan diambil oleh orang Madinah, ya. Padahal belum menyerang sama sekali. Tapi
Dan namanya Damdam ini ahli dalam menyebarkan hoax ya, atau berita palsu kalau zaman sekarang, gosip. Tapi karena memang dia ahlinya, maka tokoh Quraisy percaya dan langsung mempersiapkan semua tentaranya yang akan dikirimkan untuk membela harta mereka masing-masing. Setelah berita itu tersebar, maka salah satunya paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab ya, mengirimkan pasukannya. Tapi Abu Lahab nggak mau keluar dari kota Mekah. Kenapa? Khawatir nanti kalau kalah ya, nanti kalau pasukan yang dipimpin Abu Sufyan ini dan pasukan yang dikirim dari kota Mekah itu kalah, maka kata Abu Lahab, ini kesempatan dia akan menjadi pemimpin tertinggi di kota Mekah ya. Sampai-sampai Abu Lahab ini mengatakan pada seseorang yang pernah dihutangin ya, apakah utangmu ingin lunas ya? Kalau memang utangmu pengen lunas, maka kamu silahkan berperang menghadapi orang-orang Madinah ya. Katakan kepada pasukan kaum musyrikin yang hadir di sana, aku mewakili Abu Lahab ya. Maka kalau kamu keluar perang, maka aku akan lunaskan ya. Saking liciknya ini Abu Lahab, nggak mau keluar. Dia berharap menjadi pemimpin ketika nanti orang-orang kafir Quraisy kalah. Itulah kisah sebelum perang Badar ya. Tapi di sini ada kejadian sesuatu yang mungkin pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala sangat unik gitu ya. Di sana ada namanya Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah orang Mekah ya, yang mempunyai sahabat orang Madinah yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz. Sa'ad ibnu Mu'adz itu pimpinan dari kaum Aus ya, sebagaimana sebelumnya pimpinan dari suku Aus ya, yaitu orang Madinah, suku asli Madinah. Jadi pada saat itu ya, ini kejadiannya ketika pertama-tama hijrah ya, kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Kemudian Sa'ad ibnu Aus ini sedang jalan dan melewati kota Mekah, dan dia ingin melakukan tawaf ya, melakukan tawaf tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah pada hijrah. Kalau ada orang Madinah masuk ya, karena orang Mekah tahu orang Madinah ini menerima Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang Madinah masuk, maka dia akan habisi. Dan Sa'ad ibnu Mu'adz ini memiliki sahabat tadi Umayyah bin Khalaf, yaitu mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf bahwasanya dia ingin tawaf di Ka'bah tapi ketika keadaan sepi. Karena pada saat itu, pada saat jahiliyah ya, pada saat zaman Ka'bah belum dibebaskan, maka orang yang tawaf telanjang, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Maka Sa'ad ibnu Mu'adz ini risih, maka dia mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, beritahu aku ketika Ka'bah kosong maka aku akan tawaf. Baiklah, kata Umayyah, nanti aku akan temani. Nah, singkat cerita, pada malam hari ya, saat ini tawaf, kata Umayyah, saat sudah Mekah sudah kosong, orang-orang sudah pada pulang, dan saatnya kamu untuk tawaf, maka saat ini tawaf ditemani oleh Umayyah bin Khalaf ya. Namun ketika sedang tawaf, maka tiba-tiba Abu Jahal datang menghampiri mereka. Kemudian kata Abu Jahal apa? Ya, wahai Umayyah, siapa ini? Ya. Kemudian kata Umayyah, ini adalah Sa'ad ibnu Mu'adz, yaitu pimpinan dari suku Aus. Ya, pimpinan suku Aus dari Madinah. Kemudian kata Abu Jahal, wahai Umayyah, apakah ini beneran? Ya, gitu. Apakah ini beneran? Sa'ad ibnu Mu'adz, pimpinan Aus dari Madinah. Kemudian kata Abu Jahal apa? Dia tidak akan keluar dari kota Mekah kecuali akan mati. Tapi pada saat itu berkata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau kamu berani sentuh aku, ya berani macam-macam sama aku, maka aku akan lawan. Karena aku juga kepala suku, bisa bahasa kita seperti ya, aku juga kepala suku, ya. Maka kata Sa'ad, kalau memang nanti aku mati, ya maka sukuku tidak akan mungkin diam, ya, karena aku kepala daripada mereka. Maka mereka akan menyerang orang-orang yang ada di Mekah.
seperti itu. Kemudian kata Abu Jahal, demi Allah kamu tidak akan bisa, ya, karena kami banyak. Kemudian Sa'ad berkata, demi Allah pasti kami bisa menghancurkan orang-orang kafir Quraisy, ya. Sedangkan Umayyah ini ada di antara mereka, hanya diam, ya. Ada di antara mereka hanya diam. Kalau dia melihat kesebelahannya di sana ada Abu Jahal, ya, sama-sama orang Mekah, ya, pimpinan mereka. Kemudian kalau dia lihat ke sebelah, kemudian ada Sa'ad bin Mu'az, ya, adalah sahabatnya dari Madinah, ya. Maka Umayyah bin Khalaf ini hanya terdiam. Kemudian di dalam riwayat, ya, jiwanya Umayyah ini lebih cenderung kepada Abu Lahab, ya. Kenapa? Karena sama-sama mereka ini sama-sama orang Mekah, kemudian sama-sama orang musyrik gitu loh. Kemudian Umayyah berkata, "Wahai Sa'ad, janganlah kamu angkat suaramu di depan Abu Hakam, Abu Jahal, ya, bukan Abu Lahab ternyata, Abu Jahal, ya, salah ucap. Mereka karena Abu Jahal adalah pemimpin di kota Mekah ini, ya, jangan kamu pernah mengangkat suaramu di depan Abu Jahal." Maka Sa'ad ibnu Mu'az ini kemudian meninggal. Kemudian Umayyah ini meninggalkan keduanya karena mereka saling perang mulut seperti itu, ya. Sampai-sampai Sa'ad ibnu Mu'az itu mengatakan, ya, karena pengkhianatan dari Umayyah ini, sampai-sampai Mu'az ini mengatakan, "Wahai Umayyah, ya, mulai hari ini tidak ada hubungan apapun di antara kita, ya. Tidak ada hubungan apapun di antara kita." Kenapa? Karena Sa'ad ibnu Mu'az ini marah gitu loh. Tadinya katanya kalau masuk kota Mekah mau dilindungi, tawaf ditemenin, cuman ternyata dia nggak membela Sa'ad ibnu Mu'az. Dan akhirnya apa? Sa'ad ibnu Mu'az sampai mengatakan bahwasanya, "Wahai Umayyah, ya, tunggu aja saatnya nanti, ya, ketika nabi kami, ya, Muhammad SAW memerintahkan, sampai saatnya akan memerintahkan untuk membunuh kamu." Kemudian Umayyah berkata, "Apakah Nabi Muhammad mengatakan itu?" Kata Sa'ad ibnu Mu'az, "Iya, Nabi Muhammad mengatakan itu." Dan Umayyah tahu bahwasanya Sa'ad ibnu Mu'az ini orang yang jujur, ya, dan Nabi Muhammad pun seperti itu. Maka Umayyah pulang meninggalkan mereka sehingga Abu Jahal pun ditinggal sendiri oleh Umayyah dan merasa ketakutan. Akhirnya mereka bubar seperti itu. Sehingga ketika Umayyah sampai di rumahnya, ya, menceritakan kepada istrinya bahwasanya Sa'ad ibnu Mu'az mengatakan Rasulullah suatu saat nanti akan membunuh aku, ya, akan memerintahkan untuk membunuh aku, seperti itu. Dan istrinya memang bukan seorang muslim, bukan seorang muslimah, tapi mereka percaya kepada tahu bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang jujur, seperti itu. Nah, kejadian ini, ya, kejadian Umayyah dengan Abu Jahal dan kemudian dengan Umayyah ini kejadiannya 3 bulan sebelum penyerangan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, ya. Singkat ceritanya, jadi ketika akan terjadi penyerangan kafilah kafir Quraisy ini oleh kaum Madinah, maka orang Madinah sudah terkumpul sekitar 700 pasukan perang lengkap dengan senjatanya akan pergi, ya. Nanti lengkap 1000 yang dilengkapi oleh pasukan Umayyah, karena Umayyah ini adalah suku yang paling terbesar atau paling terbanyak pasukannya. Tapi pada saat itu, ya, Umayyah tidak mau ikut, ya, karena dia teringat apa yang dikatakan oleh Sa'ad bahwasanya Rasul akan memerintahkan untuk membunuh dirinya, ya. Maka Umayyah duduk-duduk saja, ya, duduk-duduk di depan Ka'bah dengan 300 pasukannya, dan Abu Jahal lewat, ya. Abu Jahal lewat. Kemudian Abu Jahal berkata, "Hai Umayyah, apakah engkau tidak ikut serta, ya, membela harta kita, ya, membela harta yang dibawa oleh Abu Sufyan?" Kata Umayyah, "Apakah engkau tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibnu Mu'az?" Ya. Kata Abu Jahal, "Iya, aku ingat apa yang dikatakan." Ya. Tapi Abu Jahal kemudian segera kembali ke rumahnya dan mengambil sesuatu yang waktu itu
ketika dibakar maka harumnya khas untuk perempuan. Diambil dan kemudian dibakar, ditaruhlah di sisi Umayyah, ya. Kenapa? Untuk mempermalukan Umayyah, ya. Kata kata Umayyah, apa ini Abu Jahal, ya? Kalau kamu tidak ikut berperang maka kamu ya seperti wanita. Maka oleh Umayyah itu dibuang, kemudian dia pulang menemui istrinya, ya. Menemui istrinya untuk minta disiapkan pakaian perang lengkap, ya. Kata istrinya, bukankah engkau telah berjanji tidak akan pernah keluar dari kota Mekah, ya, karena khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Muaz, perkataan Rasulullah bahwasanya mereka akan membunuh, ya. Kata Umayyah, enggak apa-apa, aku nanti keluar sedikit atau keluar sebentar, tidak berapa jauh dari kota Mekah, maka aku akan kembali lagi supaya aku tidak malu, seperti itu. Dan setiap istirahat di suatu tempat, kemudian Umayyah kafir Quraisy akan mengadakan perjalanan lagi, maka Abu Jahal selalu mengatakan, "Wahai Umayyah, silahkan kamu duluan, ya. Silahkan kamu duluan." Akhirnya Umayyah pun ikut di peperangan Badar itu nanti. Dan ketika peperangan sudah hampir dekat, ya, Nabi Muhammad SAW itu tahu, ya, bahwasanya kafir Quraisy ini membawa pasukan 1000 orang, ya. Sedangkan Nabi Muhammad hanya membawa pasukan 313 orang dan 314 orang bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak niat untuk berperang. Tadinya hanya ingin mengambil harta kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Itu pun dilakukan Rasulullah SAW karena memang ketika Rasulullah tinggal di Mekah dan kaum muslimin di Mekah, mereka memang sering diambil hartanya. Artinya Rasulullah tidak merampok seperti itu, ya. Rasulullah ingin mengambil kembali harta yang telah diambil oleh kafir Quraisy, ya. Dan jumlah yang memang sangat sedikit gitu, ya. Hanya berapa? 313 dan ditambah Rasulullah SAW menjadi 314. Maka ini bisa dikatakan ini 30% dari orang kafir Quraisy, ya. 1000 dengan 300 sekian, 30% lebih sedikit. Dan mereka ini kaum muslimin tidak berpakaian lengkap, ya, karena niatnya hanya menghadang kafilah, ya. Tidak berpakaian baju besi, tidak membawa pedang, kemudian tidak membawa anak panah yang banyak, hanya membawa tombak dan pedang seadanya, seperti itu. Bahkan mereka tidak membawa hewan tunggangan kecuali 70 ekor, ya. 70 ekor yaitu 2 ekor kuda, 68 unta, ya. 2 ekor kuda, 68 unta, seperti itu. Ya, bayangkan saja, berarti mereka dari 300 hanya 70, berarti 200 lebih yang jalan kaki, seperti itu. Sedangkan pasukan kafir Quraisy itu senjata lengkap, kemudian membawa sekitar 700 ekor unta, membawa ghanimah dan semuanya berkuda. Ya, kalau dipertimbangkan secara akal kita manusia, maka kaum muslimin akan kalah pada saat itu. Kemudian orang kafir Quraisy juga banyak membawa wanita untuk menghibur para tentara mereka, ya, memberi semangat seperti itu, ya. Dan membawa ratusan unta untuk persiapan makanan dan seterusnya. Dan tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang tidak menaiki tunggangan. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin bahkan mereka saling bergantian menaiki kendaraan. Kemudian kalau yang tidak punya sama sekali maka jalan kaki sampai ke tempat tujuan yang akan mereka tuju. Nah, setelah itu, ya, ternyata Rasulullah belum mengetahui kalau Rasulullah sudah mengetahui bahwasanya akan ada penyerangan besar, tapi Rasulullah belum tahu kapan itu mereka keluar. Ternyata ketika mereka sudah dekat, baru Allah Subhanahu wa taala mau ahyukan bahwasanya pasukan kafir Quraisy ini sudah ada di dekat mereka. Dan pada waktu itu perlu kita tahu bahwasanya itulah pertama kalinya orang Madinah, ya, mengikuti perang Nabi Muhammad, ya, dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, setelah Rasulullah mengetahui bahwa mereka sudah dekat, maka Rasulullah berdiskusi pada mereka, ya, karena tadi orang Madinah itu nggak tahu, nggak pernah ikut perang, maka
Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai manusia, wahai orang-orang semua, wahai kaum muslimin, ya, orang-orang Madinah ini, orang-orang Mekah ini, kafir Quraisy adalah sudah dekat dengan kita, yaitu membawa 200 ekor pasukan kuda dan 800 pasukan unta dan ratusan ekor unta yang membawa harta mereka, ya, dan wanita-wanita untuk menghibur. Maka bagaimana pendapat kalian? Itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ada di situ. Maka orang yang pertama kali berdiri adalah Abu Bakar. Wahai Rasulullah, ya, lanjutkan langkah Anda, kata Abu Bakar, ya. Karena dalam semua kebaikan Abu Bakar adalah orang yang pertama, ya. Lanjutkan apa yang Anda inginkan, langkah Anda, maka kami akan selalu mendukung Anda. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai para kaum muslimin, wahai para manusia, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita akan melanjutkan peperangan ini atau kita pulang, ya, atau kita hanya mengejar kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan? Kemudian setelah itu Umar berdiri dan mengucapkan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan selalu ikut kepadamu. Kalau kata engkau berperang, maka kita akan berperang. Tapi kalau engkau mengatakan kita pulang, maka kita akan pulang. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab waktu saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai orang-orang muslim, para manusia, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang akan memberikan usulan berikutnya? Kemudian berdirilah Mikdad. Ya, Mikdad itu orang yang terkenal bahwasanya lebih kuat daripada Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ya, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Sungguhnya kami tidak akan melakukan, ya, tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel, ya, karena dulu Bani Israel pernah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, silahkan engkau hadapi musuh, wahai Musa, hanya dengan Tuhanmu, kami akan duduk saja di sini. Seperti dengan Mikdad, tidak, silahkan, ya, lakukan apa yang engkau ingin lakukan, kami pasti ikut. Kami tidak akan seperti Bani Israel. Itu kata Mikdad. Dan 3 orang ini sebenarnya sudah cukup, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan lagi, ya, sebenarnya Rasulullah ini ingin ada perwakilan dari orang Madinah, ya, karena mereka belum pernah ikut perang. Tapi Rasulullah tidak ingin mengatakan langsung, ya, pada orang Madinah, ayo ikut perang, tidak. Tapi ingin mereka mempunyai usulan bagaimana pendapat orang Madinah. Kemudian berdirilah tadi sahabat Nabi yang dari Madinah, pemimpin suku Aus, yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz, yaitu langsung Sa'ad berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, sebenarnya kami tahulah, ya, engkau menyinggung atau menyindir bagaimana dengan kami, ya, seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, iya, ya, kata Rasulullah, aku memang menyindir kalian, ya, seperti itu, ya, karena memang perjanjian dengan suku orang-orang Madinah itu yang kita ketahui dalam buku SKI kita ini, yaitu perjanjian Aqabah pertama dengan Aqabah yang kedua itu, yaitu suku Madinah hanya menjamin ketika Rasulullah berada di Mekah, seperti itu, ya, tidak keluar Mekah. Maka Rasulullah ingin meyakinkan bahwa mereka ini mau apa enggak, gitu loh. Maka saat berkata, ya, demi Allah dan engkau, wahai Rasulullah, ya, sekiranya engkau yang menyeberangi lautan, maka kami akan ikut menyeberangi lautan, ya. Artinya apa? Mereka tidak akan berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya, baiklah teman-teman, karena sudah panjang, itulah sekilas kisah sebelum perang Badar, ya. Sebelum perang Badar, nanti kita lanjutin bagaimana perang Badar yang sesungguhnya itu masih banyak, sebenarnya versinya lebih panjang. Cuman karena waktu kita nggak cukup, kalau mungkin pertemuan di kelas bisa lebih detail, karena ini buat video mungkin nanti
terlalu panjang maka nggak bagus. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.